Selamat siang semuanya. Kembali lagi kita berjumpa di pelajaran PTPG dan PKK. Hari ini saya akan membahas tentang struktur geologi, mengenai pengertian, terus apa saja yang terdapat di struktur geologi sendiri. Silakan kalian catat penjelasan yang akan saya jelaskan ini di buku catatan kalian. Jika memungkinkan untuk digambar, silakan digambar. Oke, langsung saja kita bahas yang pertama, yaitu pengertian sendiri dari geologi struktur itu apa. Ya, jadi geologi struktur adalah cabang ilmu dari geologi yang mempelajari tentang bentuk arsitektur kulit bumi sebagai hasil dari deformasi kulit bumi karena adanya gaya-gaya yang bekerja di dalam bumi. Nah, jadi kita akan mempelajari tentang bentukan-bentukan yang terjadi di batuan sebagai kulit bumi. Nah, gambar yang ada di bawah ini adalah salah satu contohnya, yaitu perubahan bentuk dari kulit bumi atau batuan, ya. Jadi dia mengalami perubahan bentuk karena adanya proses dari deformasi. Nah, yang tadinya dia datar bisa berubah bentuk menjadi lipatan, sesar, tekar, dan lain-lain. Nah, jadi geologi struktur ini bisa dibilang sebagai ilmu yang mempelajari tentang struktur geologi, ya, struktur geologi yang terdapat di batuan. Nah, manfaatnya kita mempelajari geologi struktur ini apa? Nah, manfaatnya adalah yang pertama, kita mengetahui posisi stratigrafi suatu batuan dengan batuan yang lain. Ini kita berhubungan sama yang namanya hukum stratigrafi. Ketika kalian sudah mempelajari tentang hukum stratigrafi, di mana kalian mempelajari tentang proses pengurutan batuan, ya kan, atau proses pengurutan dari suatu stratigrafi. Nah, posisi itu selain dari hukum stratigrafi yang sudah kalian pelajari, di situ juga menyangkut tentang yang namanya struktur geologi. Nah, struktur geologi ini berpengaruh terkait dengan proses pembentukan. Bagaimana batuan itu sudah terbentuk, terus ada proses geologi yang terjadi, otomatis tatanan urutannya akan berubah. Nah, di situ kalian harus memahami, batuan yang sudah terbentuk duluan terus tiba-tiba terpotong oleh struktur geologi, urutan pembentukannya jadi berbeda. Nah, itu yang harus kalian bisa ketahui nanti. Jadi manfaatnya salah satunya adalah kita mengetahui posisi stratigrafi dari suatu batuan dengan batuan yang lainnya. Nah, yang kedua adalah membantu dalam penelitian aplikatif seperti pencarian jebakan minyak, terus geologi teknik dan lain-lain. Nah, ini contohnya ya. Ini yang tadi saya ceritakan yang untuk mengetahui posisi stratigrafi. Jadi keberadaan struktur geologi di sini itu akan berpengaruh terhadap urutan kejadian dari suatu pembentukan batuan. Nah, itu yang harus kalian pahami. Kenapa dia bisa berpengaruh? Karena pada saat batuan sudah terbentuk, terus ada struktur geologi, batuan yang tadinya muda menjadi lebih tua karena ada proses struktur geologi yang baru. Nah, itu. Terus yang tadi untuk membantu penelitian aplikatif seperti mencari jebakan minyak bumi. Nah, struktur geologi membantu kita karena apa? Jebakan minyak itu biasanya ada di lipatan, ya kan, atau di cekungan. Nah, itu dia bisa keluar ke permukaan bumi atau bisa terlihat, ya kita kenali gejala-gejalanya. Nah, ini salah satu contohnya minyak ada di cekungan. Nah, terus ada fault yang sehingga dia nanti bisa keluar ke permukaan, diketahui ciri-cirinya dan lain-lainnya. Nah, itu fungsinya kita mempelajari tentang struktur geologi, di mana di sini dipelajari di bidang geologi struktur. Nah, terus ada juga rekayasa geologi teknik. Nah, gimana cara membangun bendungan, terowongan dengan kondisi geologi yang ada, apalagi ditemukan struktur geologi di lapangan. Nah, ini
rekayasa geologi teknik ini sangat digunakan untuk pembangunan bendungan dan terowongan serta yang memerlukan rekayasa lainnya. Nah, ini aplikasinya dari struktur, kita mempelajari tentang geologi struktur adalah kita dapat mengembangkan ilmu-ilmu yang tadinya sudah saya sebutkan tadi. Nah, itu kurang lebih 2 manfaat dari kita pelajari tentang geologi struktur. Nah, untuk objek studi geologi struktur sendiri itu ada 2 ya. Jadi objek studi geologi struktur ini berupa struktur yang terdapat pada batuan. Nah, struktur batuan yang ada merupakan hasil dari 2 proses. Ya, struktur batuan itu dari 2 proses. Yang pertama itu struktur primer, yang kedua adalah struktur sekunder. Struktur primer, struktur yang terbentuk bersamaan dengan proses pembentukan batuan. Struktur ini umumnya dijumpai pada batuan sedimen. Nah, jadi pada saat proses pembentukan batuan sedimen, itu kan ada beberapa proses yang dilalui ya, mulai dari dia transportasi dan terendapkan. Nah, dari proses-proses itu menghasilkan struktur pada batuan sedimen. Ya, biasanya itu kalau kalian pernah dengar itu pelapisan, laminasi, terus ada mud crack, flux cast, load cast. Nah, struktur-struktur ini idealnya biasanya disebut dengan struktur sedimen. Ya, struktur yang terdapat di dalam tubuh batuan sedimennya. Jadi dia berada di dalam lapisan, di dalam tubuh batuannya. Nah, struktur-struktur ini biasanya dipelajari untuk lingkungan pengendapan, mengetahui lingkungan pengendapan, proses terbentuknya batuan itu seperti apa, yang mempengaruhi terbentuknya batuan itu seperti apa. Ini struktur primer lebih sering digunakan untuk keperluan seperti itu ya. Jadi struktur primer ini biasa disebut mungkin struktur sedimen atau struktur yang terdapat di dalam batuan. Oke. Yang kedua adalah struktur sekunder. Nah, struktur yang terbentuk setelah batuan ada. Nah, jadi setelah batuan tadi terbentuk prosesnya ya, entah itu dia batuan beku, metamorf, ataupun batuan sedimen, ketika dia sudah terbentuk menjadi batu, sudah terbentuk menjadi lapisan, ketika dia batuan sedimen, nah ini baru terbentuk struktur-struktur sekunder. Nah, struktur sekundernya itu apa aja? Mungkin kalian sudah sering dengar kekar, sesar, dan lipatan. Nah, itu adalah contoh dari struktur sekunder. Ya, jadi itu struktur sekunder. Proses pembentukannya mereka seperti apa? Oke, nanti kita akan bahas lebih lanjut. Oke, jadi saya jelaskan dulu di sini adalah tadi 2 struktur batuan yang terbentuk dari 2 proses, yaitu struktur primer dan struktur sekunder. Kalau primer terbentuk bersamaan dengan batuan pada saat batuan terbentuk, sementara struktur sekunder adalah struktur yang terbentuk setelah batuan itu jadi atau terbentuk menjadi batuan. Nah, secara ilmu geologi struktur itu umumnya mempelajari tentang struktur sekunder ya, atau mempelajari tentang struktur geologi. Nah, serta mempelajari gejala-gejala yang menyebabkan terjadinya bentuk-bentuk struktur tersebut. Jadi geologi struktur itu secara umum mempelajari tentang struktur geologi yang terbentuk secara sekunder ya. Nah, mengenai bentuknya, terus terjadinya seperti apa, itu dibahas di geologi struktur. Oke. Nah, setelah ini kita akan membahas tentang struktur sekunder tadi, dari lipatan, kekar, dan sesar. Nah, yang pertama akan kita bahas dari struktur sekunder tadi itu apa. Yang struktur geologi yang pertama adalah lipatan. Jadi lipatan itu adalah, atau bahasa Inggrisnya adalah fault, merupakan struktur pada batuan yang tampak seperti bergelombang. Nah, ini dia contohnya. Nah, lipatan dapat dijumpai pada semua jenis batuan, namun yang paling sering dijumpai adalah pada batuan sedimen. Yang mana pada batuan sedimen adalah batuan yang relatif lunak dan dia relatif berlapis, ya kan? Nah, bentuk gelombang yang cembung ke atas dinamakan anticline, sedangkan yang cembung ke bawah dinamakan syncline. Nah, jadi lipatan ini
dia itu membentuk seperti lengkungan ya, atau seperti melipat. Nah, kalau kita membahas tentang proses terjadinya lipatan itu seperti apa? Nah, pada konsepnya seperti yang kalian pahami bahwa uh, lapisan sedimen itu pertama kali dia akan terendapkan secara horizontal, ya kan? Nah, contohnya seperti gambar ini. Nih. Nah, lapisan terendapkan secara horizontal ketika adanya gaya tektonik dari entah itu dari samping, dari atas, dari bawah yang menekan uh, lapisan itu, otomatis dia akan mengalami perubahan bentuk. Nah, perubahan bentuk ini yang dia bisa berubah menjadi yang namanya lipatan. Yang tadi, kalau dia melengkung ke atas itu namanya anticline, kalau dia melengkung ke bawah itu namanya syncline. Nah, itu ada gambar contohnya terkait dengan syncline dan anticline. Ketika tekanan itu dari dominan dari samping, ini ketika lapisan ini ditekan dari kiri dan kanannya, otomatis dia bisa melengkung ke atas dan melengkung ke bawah, ya kan? Nah, inilah yang menjadikan proses terbentuknya dari lipatan sendiri ketika dia ada tekanan. Nah, ini biasanya memang terjadi pada batuan sedimen atau batuan yang memiliki elastisitas yang cukup tinggi. Nah, sebenarnya proses pembentukan lipatan, kekar, dan sesar itu semuanya berkesinambungan ya. Nanti saya jelaskan. Nah, ini untuk proses kenampakan di lapangan, ya kan? Jadi masa sih batu yang kelihatannya keras kok bisa terlipatkan? Yaitu adalah proses geologi. Kalian lihat sendiri. Relatif batuan yang istilahnya dia berlapis. Nah, sedimen ini dia batuan yang berlapis dan relatif dia tidak sekeras batuan metamorf maupun batuan beku. Makanya dia relatif umumnya dijumpai lipatan itu di batuan sedimen. Ini bentuk nyata dari tadi saya bilang anticline dan syncline. Ini adalah anticline ya. Kalian lihat gambarnya, ini adalah anticline. Dia cemung ke atas. Nah, kalau syncline dia yang cekung ini. Ini itu dari bentuk dari gelombang yang cemung ke atas dinamakan anticline dan yang cemung ke bawah dinamakan syncline. Oke. Ini terkait dengan lipatan dan proses pembentukan dari lipatan itu sendiri. Nah, selanjutnya itu ada yang namanya kekar atau bahasa Inggrisnya itu join. Nah, kekar ini merupakan retakan pada batuan yang belum mengalami pergeseran. Jadi ini contohnya. Oke. Jadi dia terdapat retakan atau rekahan di tubuh batuan atau tubuh lapisan batuan ya, di mana kekar terbentuk karena adanya proses tegasan atau stres yang bekerja pada batuan. Kekar yang dihasilkan oleh tegasan tektonik umumnya berpola sistematik, arahnya saling beraturan. Nah, kekar pada batuan itu dia memiliki pola dan dia biasanya teratur. Nah, kalau kalian lihat contohnya ini ya, ini garis-garis ini. Nih, garis-garis yang terdapat di dalam batuan ini. Itulah yang dinamakan kekar. Nah, coba kalian perhatikan. Di sini ada beberapa pola kekar ya. Pola kekar itu dia yang memiliki arah yang sama. Nah, contohnya ini. Kalian perhatikan ini yang garisnya melintang. Kalau dari arah utara diarahkan ke arah mata angin itu dia dari barat timur atau timur ke barat ini ada kan. Nah, terus ada yang kurang lebih ke arah utara selatan. Nah, ini kekar ini dia memiliki pola yang jelas dan sistematis. Nah, ini adalah kekar dan dia tidak bergerak, dia cuma batuan itu cuma mereka. Nah, rekahan ini terbentuk dia bisa jadi karena adanya tekanan, ya kan? Karena ada proses deformasi atau tekanan dari tektonik. Nah, tekanan itu terdapat dari arah dari atas atau dari bawah atau dari samping, kiri kanan atau atas bawah.
Nah, ketika batu sama kayak proses sedimen tadi. Jadi kalau bukan, mohon maaf, dari proses eh, pelipatan. Nah, itu tadi itu berkesinambungan. Kalau bayangkan eh, sesuatu ya, misalnya tanah, ya kan, kalian tanah itu kalian bulat-bulatkan, ya kan, terus kalian lipat, ya kalian bentuk dia buatnya lipat. Nah, ketika kalian melipat tanah itu, kalian bayangkan tanah liat itu kalian lipat, nah otomatis dia bentuknya berubah. Yang tadinya misalnya bulat, kalian bulat-bulatkan, terus kalian lipat, bentuknya jadi melengkung, ya kan. Nah, ketika melengkung itu, dalam proses lengkungan itu pasti ada yang namanya rekahan-rekahan. Nah, itu yang tadinya salah satu prosesnya sama dengan lipatan, yaitu adanya tekanan dari samping, ya kan. Ketika ditekan, akhirnya batu merekah. Nah, ketika merekah, nah itu yang namanya rekahan. Jadi batuan rekahan itu tidak bergerak, ya. Rekahan itu tidak bergerak. Jadi dia uh, merekah saja, atau terjadinya rekan-rekan. Nah, ini yang terjadi pada proses terbentuknya rekahan atau retakan pada batuan yang disebut dengan kekar. Nah, ada beberapa contoh kasus itu kekar dia bentuknya seperti ini, seperti kolom. Nah, ini adalah suatu jenis kekar juga, yaitu kekar kolom. Nah, sebenarnya kekar itu ada banyak jenisnya, sama dengan lipatan. Lipatan itu juga ada banyak jenisnya. Nanti silakan kalian cari lagi, karena kalau saya bahas di sini terlalu banyak. Nah, saya akan membahas secara umumnya saja tentang pengertian kekar, proses bentukannya seperti apa, lipatan dan sesar itu seperti apa. Nah, ini adalah salah satu kekar, contoh kekar yang lain, yaitu ada kekar kolom, disebut orang kekar kolom. Terus ada juga kekar yang berupa lembaran. Nah, itu ada banyak jenisnya, ya. Nah, jadi intinya kekar ini dari proses lipatan terus jadi kekar, itu prosesnya kurang lebih sama. Proses pembentukan kekar, lipatan dan sesar itu sama. Nah, jadi dia terbentuk dari dari proses yang sama, cuma produknya berbeda. Ada yang jadi lipatan, ada yang jadi kekar, ada yang jadi sesar. Oke. Nah, yang terakhir adalah patahan atau sesar, atau disebut juga fault dalam bahasa Inggris, ya kan? Nah, jadi patahan atau sesar ini adalah kekar yang telah mengalami pergeseran melalui bidangnya. Nah, jadi dari proses pembentukan lapisan, terus jadi di lapisan tubuh, lapisan, terus jadi adanya tekanan, terus dia terlipatkan, terus ada rekahan. Nah, ketika rekahan, ya rekahan itu yang tadi kita sebut dengan kekar. Nah, itu mengalami pergerakan atau pergeseran, itu berarti dia sudah dinamakan adalah patahan atau sesar atau fault. Nah, kekar yang mengalami pergerakan itu namanya sesar. Nah, bisa juga diasumsikan seperti ini. Ketika tadi batuan melipat, ya, batuan ada tekanan, terus dia terlipatkan, ya kan? Ketika dia terlipat ada kekar di dalam tubuhnya. Nah, ketika tekanan itu semakin besar, ya kan? Tekanan semakin besar, otomatis gaya yang diberikan semakin besar, sehingga rekahan-rekahan tadi atau lipatan tadi melewati batas elastisitasnya, sehingga dia terpatahkan. Ketika sesuatu yang diberikan tekanan berlebihan, ya kan, tanah liat, anggap tanah liat yang kalian putar tadi gulung-gulung, terus kalian lengkungkan, terus dia patah. Nah, itulah yang dinamakan dengan sesar, kekar yang mengalami pergerakan. Nah, pergeseran terjadi karena adanya gaya tektonik yang bekerja di dalam bumi. Seperti yang saya jelaskan tadi, bahwa semua proses pembentukan mereka sama karena adanya gaya tektonik yang terjadi, ya kan? Dari tadi ya, gaya tektonik yang menekan, terlipat, terus merekah, dan akhirnya pada terakhir adalah dia patah, ya kan? Nah, sesar terdapat pada semua jenis batuan yang dengan panjang bervariasi dari beberapa milimeter sampai dengan ratusan kilometer. Nah, jadi skalanya sesar ini bisa kecil, bisa besar. Bisa terjadi di batuan apa saja. Nah, kurang lebih saya akan menjelaskan kepada kalian ada 3 jenis sesar secara umum.
Yang pertama, nah, itu ada namanya patahan normal atau normal fault atau sesar normal ya. Jadi ini adalah patahan yang terjadi pada batuan yang salah satu bagiannya mengalami pergerakan ke bawah terhadap keadaan asalnya. Jadi ketika kalian melihat suatu ketidakselarasan atau ketidakmenerusan dari suatu batuan, itu ada penyebabnya. Ada yang naik, ada yang turun. Nah, kalau yang normal ini disebut dengan normal fault atau sesar normal atau patah normal, salah satu bidangnya itu turun. Nah, ini contoh gambarnya ya. Yang tadinya dia di atas seperti ini, salah satu bidangnya dia tergelincir turun. Nah, ini gerakan patahan ini disebabkan oleh kekuatan tekanan tegang dan mengakibatkan perluasan. Ada bidang fault plane. Nah, ini bidang fault plane-nya atau rekahan, ya kan? Nah, terus dia bergerak ke bawah. Nah, ini karena adanya tekanan otomatis tekanan yang lebih besar adalah yang dari atas sehingga dia terdorong ke bawah. Nah, nama lain dari normal slip fault ini adalah normal fault ini adalah normal slip fault atau patahan gaya berat atau patahan tegang. Nah, ini contoh-contoh yang terdapat di lapangan. Kalian lihat ada 4 gambar itu dimana salah satu bagian dari pelapisan itu dia turun, ya kan? Nah, itu yang dinamakan dengan sesar normal atau normal fault, ya, atau patahan normal. Nah, yang kedua adalah patahan naik atau reverse fault, ya, atau sesar naik. Nah, ini adalah kebalikan dari normal fault, yaitu arah patahan bagian batuan adalah naik terhadap batuan awal. Nah, contohnya kalau tadi dia di contoh lapisannya itu dia ini bagian yang lainnya itu turun, ini dia naik. Nah, ini disebabkan oleh adanya shortening atau tekanan dari samping kiri kanan. Nah, sehingga membuat salah satu bagian itu naik dari keadaan normal. Ya, ini contoh gambarnya, kalian lihatlah. Gerakan patahan ini disebabkan oleh kekuatan kompresional atau tekanan. Tekanan yang lebih dominan itu dari samping. Ya, dari samping. Nah, mengakibatkan pemendekan atau penyempitan sehingga dia memaksa salah satu bagian itu naik terhadap bagian lainnya. Nah, sebenarnya itu ada yang namanya hanging wall dan ada yang namanya footwall. Nah, tapi nanti saya bahas lebih jauh ketika kita bertemu saja. Dan itu kalau kita ketemu di lapangan, nanti saya jelaskan terkait dengan hanging wall dan footwall. Nah, ini adalah proses terbentuknya patahan naik atau reverse fall. Nah, selanjutnya itu ada yang terakhir itu adalah patahan geser atau sesar geser yang biasa disebut juga strike slip fault. Nah, ini merupakan patahan yang terjadi pada batuan dengan arah horizontal. Jadi dia nggak naik, nggak turun, dia sejajar tapi dia bergeser. Nah, itu kenampakannya bisa dilihat di permukaan. Nah, bagian yang bergerak menjauhi bagian kanan bidang dinamakan left fault, sedangkan sebaliknya dinamakan right fault. Nah, patahan ini terjadi karena gaya yang mengenai sebuah batuan berasal dari samping atau gayanya melintang. Nah, kalau kalian perhatikan di gambar contoh itu ada rel, nah, yang tadinya dia lurus, salah satunya bergerak, ya kan? Salah satu bidangnya dia bergerak, antara mengiri atau menganan. Nah, itu salah satu contoh yang bisa terlihat. Kalau kalian cari-cari di internet itu ada di daerah Amerika, mohon maaf saya lupa namanya. Itu pergerakannya dia dalam skala yang sangat besar. Itu namanya strike slip fault-nya secara besar. Nah, ini dia bergeser secara kanan atau mengiri. Jadi dia secara horizontal. Nah, itu tadi ketiga dari struktur geologi yang coba saya jelaskan kepada kalian. Nah, jadi ketiga proses tadi, lipatan, kekar, dan yang terakhir adalah patahan atau sesar ini, mereka semuanya berhubungan. Ya, mulai dari tadi kalau saya gambarkan, dia pertama kali itu lapisan normal, ya seperti yang kalian bayangkan bahwa seperti hukum horizontalitas di mana semuanya
terendapkan secara horizontal, ya kan. Terus ketika adanya gaya deformasi tekanan tektonik mengakibatkan dia mengalami perubahan bentuk. Perubahan bentuk yang pertama kali terjadi itu dia terlipatkan, ya, batuan terlipat. Nah, dalam proses terjadinya lipatan, ketika dia menjadi lipatan itu terbentuk juga rekahan, ya kan, atau retakan pada tubuh batuan. Nah, ketika tekanan itu terlalu berlebih, tekanannya semakin membesar, batuan yang tentu memiliki batas elastisitasnya. Ya, ketika dia melengkung itu dia dalam artian dia elastis. Tetapi batas elastis dari suatu batuan itu juga memiliki batasan. Ada batasannya. Ketika tadinya sudah melengkung atau menjadi lipatan, terus terbentuk rekahan, ketika tekanannya semakin besar dan semakin besar, ya kan? Nah, otomatis dia ketika melewati batas elastisnya dia akan patah. Nah, retakan yang tadi namanya kekar atau rekahan itu dia bergerak. Nah, itu yang dinamakan dengan patahan atau fault. Jadi ketiga-tiganya ini dia saling berhubungan. Oke, jadi itu terkait dengan geologi struktur ya yang saya coba bahas kepada kalian. Jadi secara umumnya saya review bahwa geologi struktur itu mempelajari tentang arsitektur kulit bumi, ya. Nah, dari situ kita bisa tahu ada yang dipelajari itu adalah struktur di dalam batuan, ya. Struktur batuan sendiri itu terbentuk oleh dua proses, yaitu struktur primer dan sekunder, ya kan? Struktur primer itu yang terbentuk pada saat bersamaan dengan batuan terbentuk, sementara struktur sekunder itu dia setelah batuan terbentuk. Kalau struktur primer itu terdapat dalam batuan, terutama batuan sedimen, biasanya disebut dengan struktur sedimen. Kalau struktur yang sekunder itu biasanya disebut struktur geologi, yaitu tadi berupa lipatan, kekar, dan patahan. Oke, ya, mungkin cukup dari saya penyampaian ini, materi ini. Terima kasih untuk perhatian kalian. Semoga dapat bermanfaat bagi kalian dan ada sebuah quotes untuk kalian, dimana bahagia adalah ketika kita mampu menemukan hal sederhana dalam kehidupan dan tetap mensyukurinya. Jadi saya mau mengajarkan kepada kalian tetap syukuri segala keadaan di dalam kehidupan kita, ya. Apapun yang ada di dalam kehidupan kita ini, baik kemalangan, kesedihan, kebahagiaan, itu patut kita syukuri. Termasuk dalam kondisi seperti sekarang ini, di dalam kondisi COVID-19 ini, kita dipertemukan secara online. Kalian nonton video ini untuk belajar, ya ini salah satu hal yang perlu kita syukuri juga. Di tengah pandemi ini kita masih bertemu secara virtual untuk belajar. Nah, itu kalian harusnya bersyukur. Bayangin kalau kita di zaman dulu yang belum ada teknologi, ya kan, kita mau bertemu seperti apa ketika kita dilarang untuk tatap muka atau belum bisa bertemu untuk tatap muka. Nah, ini salah satu kemajuan teknologi yang perlu kita syukuri. Oke, mungkin itu saja. Sekian dari saya. Terima kasih. Selamat siang.